Halo adik-adik dan rekan-rekan semuanya, selamat datang di channel YouTube Halo Nusa. Nah, kali ini mari kita belajar bersama Kak Uci dengan memahami pembahasan dari kunci jawaban pembelajaran 1 halaman 3, 4, dan 6, subtema 1, tema 9 untuk kelas 5. Subtema 1 berjudul benda tunggal dan campuran. Untuk tema 9 berjudul benda-benda di sekitar kita. Nah, yuk kita simak pembahasannya bersama-sama adik-adik. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran pertama ini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengamati gambar. Jadi, adik-adik diminta untuk mengamati sebuah gambar yang ditampilkan. Nah, di sini gambarnya adalah sebuah gambar mesin cuci bermerek Resik. Nah, mari kita perhatikan sama-sama gambarnya ya adik-adik. Jadi, gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Wah, ternyata gambar yang kita perhatikan tadi adalah iklan adik-adik. Nah, pernahkah adik-adik melihat iklan? Tentu saja pernah ya. Iklan itu sering kita temukan pada media cetak dan media elektronik. Bahkan di YouTube seperti ini pun juga ada iklan yang sering kita tonton. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 3 adik-adik. Nah, adik-adik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan iklan? Kita lihat pembahasannya ya adik-adik. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi itu tadi pengertian iklannya adik-adik. Pertanyaan kedua, dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Pembahasannya, kapasitas berarti daya tampung, program berarti cara kerja. Jadi kapasitas adalah daya tampung dan program adalah cara kerja. Begitu ya adik-adik. Lanjut, pertanyaan nomor 3, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Coba tuliskan kata yang kamu anggap asing. Kita lihat pembahasannya ya. Beberapa kata asing pada iklan di atas antara lain kapasitas, bed cover, program, tabung, dan stainless steel. Jadi itu ada 5 kata asing yang kita temukan dalam dalam iklan sebelumnya. Nah, ini adalah gambar Lani yang sedang mencuci dengan mesin cuci tadi, mesin cuci merek Resik ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik kita diminta mengamati gambar kembali. Kali ini gambar yang kita amati adalah gambar mengenai benda-benda yang termasuk ke dalam zat tunggal. Adik-adik dapat memperhatikan, nah ada 4 gambar yang ditampilkan. Pertama ada gambar air, lalu ada gambar emas, ada gambar gula, dan ada gambar garam. Itu merupakan gambar-gambar yang termasuk ke dalam benda zat tunggal. Hei, kita masuk kunci jawaban halaman 5 adik-adik. Nah, adik-adik kembali diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Kita lihat pembahasannya ya adik-adik. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. Jadi zat tunggal ini hanya satu jenis materi saja. Yang kedua, bawalah benda-benda di sekitarmu yang mengandung zat tunggal ke sekolah. Minimal 3 benda. Lakukan pengamatan terhadap benda yang kamu bawa. Apakah benda yang kamu bawa benar-benar termasuk zat tunggal? Tuliskan benda yang termasuk zat tunggal hasil pengamatan kamu dan teman-temanmu pada kolom berikut. Kita lihat ya apa pembahasannya. Nah, ini dia jawabannya. Benda yang termasuk zat tunggal, pertama tembaga, kedua kapur tulis, ketiga air, keempat garam, kelima gula. Jadi itu ada 5 benda termasuk dalam zat tunggal. Tadi diminta hanya 3. Kita kasih 5 jawaban. Nah, 100 pasti nilainya ya. Adik-adik diminta untuk membaca. Nah, mari kita sama-sama membaca ya adik-adik. Kali ini kita membaca sebuah bacaan mengenai zat tunggal dan zat campuran. Kita perhatikan sama-sama ya penjelasannya. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, garam, gula, emas 24 karat. Jadi zat tunggal itu satu jenis saja. Kalau air ya air, garam ya garam, gula ya gula. Tidak ada air yang dicampur dengan gula atau air yang dicampur dengan garam ya. Jadi hanya satu jenis saja. Itulah yang dinamakan dengan zat tunggal. Tunggal itu satu. Selanjutnya, zat campuran.
Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, jadi campuran ini ada beberapa jenis. Di dalamnya ada beberapa zat tunggal gitu. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita lihat ya, apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nah, jadi campuran homogen ini ada beberapa zat yang kita campurkan, tapi campurannya tercampur sempurna, hanya dapat kita lihat dalam satu bentuk saja ya, tidak dapat kita lihat bedanya. Jadi dia tercampur sempurna, tidak dapat dibedakan. Contohnya, air dan garam. Air garam ya. Lalu sirup. Sirup itu terdiri dari air dan gula. Dan juga perasa. Lalu ada udara, perunggu, kuningan ini merupakan campuran homogen yang sejenis, yang tercampur sempurna. Lalu ada juga campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, jadi ada beberapa zat kita campurkan, tapi saat kita campurkan masih kita lihat perbedaannya. Kita lihat ya, air dengan kopi. Ketika kita campurkan, kita masih melihat bubuk-bubuk kopinya yang mengambang. Lalu air dengan tepung begitu juga. Air dengan pasir apalagi ya, akan terlihat perbedaannya di atas air, di bawah pasir ketika kita endapkan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk kunci jawaban halaman 6. Yang terakhir nih adik-adik. Berdasarkan bacaan sebelumnya, adik-adik kembali diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud zat campuran? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, kita lihat pembahasannya. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Lihat pembahasannya adik-adik. Pertanyaan nomor 2, apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? Tuliskan minimal 5. Yuk, kita lihat pembahasannya. Jawaban, contoh benda di sekitar yang termasuk zat campuran yaitu minuman susu, campuran air dan pewarna, campuran air dan teh, campuran air dan kapur, campuran air dan minyak. Jadi ada 5 ya, benda yang termasuk ke dalam zat campuran. Oke, terakhir kita mari bersama-sama merenungkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah benda di sekitarmu, baik benda zat tunggal maupun benda zat campuran, pernah kamu lihat dalam sebuah iklan adik-adik? Gimana? Sudah pernah lihat iklan? Pernah dong ya? Nah, kita lihat pembahasannya ya. Beberapa benda tunggal yang pernah saya lihat dalam iklan antara lain gula, emas 24 karat, iklan garam. Sedangkan zat campuran yang pernah saya lihat dalam iklan antara lain kopi, sirup, kecap, dan roti. Apalagi sirup ya, itu sangat sering kita lihat saat bulan puasa dan akan lebaran, itu sangat sering iklannya muncul. Nah adik-adik, demikianlah video pembahasan kunci jawaban pembelajaran 1. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya adik-adik. Semangat belajar, sampai jumpa.